Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satunya adalah sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada dua kenikmatan yang tidak mungkin bersatu, yaitu kenikmatan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan kita di saat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keniscayaan kita sebagai seorang hamba, maka tentu kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berjanji barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Sehingga kita berharap dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling kita harapkan adalah kita semua diterima amalan kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang selamat di dunia wal akhirah, seperti yang kita harapkan di setiap doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita lantunkan kepada baginda beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita ya, pedoman kita, termasuk juga kekasih kita yang kita semua harapkan syafaatnya kelak di yaumil hisab. Kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua umat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, detik ini kita sudah masuk di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Satu sisi kita berbahagia karena sebentar lagi kita akan menyambut sebuah kemenangan, akan tetapi satu sisi kita patut bersedih karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Tentu kita patut merenungi diri kita, sudahkah kita maksimal di dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Ibarat sebagai seorang pendaki, maka sudah sepatutnya ketika sudah mau mencapai puncak, rasa berat menghampiri diri kita sudah menjadi sebuah keniscayaan. Akan tetapi ketika kita sudah memahami bahwasanya kita akan sampai di puncak daripada bulan suci ini, maka yang ada tinggal gaspol, kalau anak muda sekarang, gas terus untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah babak final, Bapak Ibu sekalian. Ya, babak final yang akan menentukan kita menang atau kalah. Dan kekalahan yang paling berat, yang paling kita rasa sesali adalah kekalahan di saat final. Kalau dalam penyisihan mungkin kalah biasa, sempulan. Tapi kalau sudah final dan kita melakukan sebuah kekalahan, maka itu sebuah kekalahan yang berat bagi kita. Sehingga kita semua berharap agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips, ada beberapa anjuran dari para ulama kita berkaitan dengan bagaimana agar diri kita terjaga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 3 hal. Yang pertama, kita senantiasa untuk bertaubat kepada Allah. Karena bisa jadi kelesuan kita di dalam beribadah kepada Allah, malasnya kita membaca Quran, malasnya kita hadir dalam sholat terkadang disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan, baik dengan lisan kita ataupun dengan hati kita. Apalagi yang paling berat adalah hati kita. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan adalah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amalan yang ringan tetapi memiliki sebuah manfaat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di setiap sela-sela waktu kita senantiasa sempatkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 20,
hukuman dari sebuah keburukan adalah keburukan yang semisal. Bisa jadi kita sulit untuk melakukan sebuah qiraah ataupun melakukan sebuah amalan-amalan saleh disebabkan hukuman dari keburukan yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah kita senantiasa berhusnudzon, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik bahwasanya Allah akan mempermudah setiap amalan yang kita lakukan. Kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan karena kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena janji Allah, ketika kita melakukan sebuah ibadah syam, maka Allah akan mengampuni setiap dosa yang kita lakukan. Begitu juga ketika kita melakukan sebuah ibadah qiyam. Sehingga di dalam hadis disebutkan inna indadhani abdi, bahwasanya aku bergantung daripada apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Ketika seorang hamba, di hadis riwayat lain di hadis Tabrani disempurnakan, ketika seorang hamba berprasangka baik terhadapku, maka aku akan memberikan imbalan yang baik. Begitu juga ketika seorang hamba berprasangka buruk terhadapku, maka aku akan memberikan sesuatu yang kurang baik. Begitu. Tentu prasangka yang baik kita iringi dengan ikhtiar kita yang maksimal. Ketika kita berat untuk melakukan tilawah, paling minimal adalah kita tidak melakukan hal-hal yang Allah larang. Jadi ibadah yang paling sederhana adalah ketika kita tidak berat untuk melakukan sebuah amalan, tentu yang bisa kita lakukan adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan terakhir para jamaah sekalian adalah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu sebagaimana kita ketahui, penentu daripada amalan saleh kita bukan disebabkan oleh waktu luang kita, karena terkadang ada waktu luang tapi Allah uji dengan sakit. Ada waktu luang akan tapi kita disibukkan oleh pekerjaan. Amalan saleh kita juga tidak ditentukan oleh kesehatan kita, karena ada yang diberikan kesehatan akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan hidayah dan petunjuk, sehingga berat untuk hadir di tempat-tempat peribadatan, untuk hadir berta'ammul dengan Quran, mentadabburi Quran. Tentu penentu daripada amal ibadah kita juga bukan yang ketiga, yaitu pengetahuan kita, ilmu kita. Kadang kita sudah mengetahui sebuah amalan, kadang kita sudah mengetahui sebuah ilmu tentang keutamaan amalan yang bisa kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata belum memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, belum memberikan petunjuk dan juga kemampuan kepada kita semua. Sehingga sebagaimana kita ketahui semua adalah penentu daripada amal ibadah kita semua adalah hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah dan taufik. Salah satu doa beliau adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah. Di sini sebut memakai redaksi mohon pertolongan untuk apa? Ala dzikrika, agar kita dimudahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, wa syukrika, untuk bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik, agar kita senantiasa diberikan kemudahan untuk memperbaiki amal-amalan ibadah kita. Begitu juga doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musyarrifal qulub syarrif ala taatik. Itu adalah doa-doa yang senantiasa Rasulullah SAW amalkan, karena beliau memahami bahwasanya kesehatan kita, waktu luang kita, ilmu kita tidak menjamin Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada kita. Salah satu penentu utamanya adalah dengan kita seringnya melazimkan doa-doa kita. Ada sebuah kisah nyata yang saya temui sendiri, betapa hidayah dan taufik ini mahal para jamaah sekalian. Pada suatu ketika, karena saya memang di travel umroh, pada suatu ketika saya membawa jamaah, dan qadarullah jamaah ini sudah dari Indonesia, beliau sehat sampai di Saudi, baru sampai di bandara tidak ada riwayat sakit, beliau sakit stroke. Baru mendarat di pesawat, beliau sudah stroke.
Jadi semenjak di pesawat sampai 10 hari program umroh, beliau tidak sama sekali merasakan nikmatnya melihat Ka'bah. Jadi beliau di pesawat tiba-tiba kondisinya stroke dan langsung kita larikan ke rumah sakit. Sampai 10 hari ternyata belum sembuh. Sampai kita pulang ke Indonesia beliau belum sembuh, sehingga akhirnya menambah 3 hari baru beliau agak kesehatan, baru bisa dibawa pulang ke Indonesia. Kan tapi satu poin yang patut kita renungkan adalah beliau bahkan ketika sudah meluangkan rezekinya untuk berangkat ke sana, meluangkan waktunya, meluangkan kesehatannya, kan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala belum menentukan hidayah dan taufiknya, maka ternyata nikmat itu belum beliau bisa rasakan. Sehingga kita semua berharap agar kita senantiasa ditunjukkan di dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah palingkan hati hamba dari setelah Engkau berikan hidayah kepada hamba, dan berikanlah rahmat darimu. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.